suara saya agak gitu sih mungkin. Kayaknya frekuensi high turunin gitu. Ya, baik. Shalom sekali Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih sekali lagi buat ya Pastor Sandi Ibu Sandra sudah mengundang saya kembali. Baik, hari ini saya akan memulai dengan sebuah tema nanti. Ya, sebelum dimulai saya boleh keluarin saya punya slide dulu di depan. Nah, Bapak Ibu kalau saya tanya produk apa ini? Coca-Cola ya. Padahal nggak ada tulisannya. Saya disclaimer dulu bahwa saya bukan menjual Coca-Cola ya. Saya tidak ada jual merek, nggak ada. Tapi kenapa kita begitu saya tanya kenapa Bapak Ibu tahu ini Coca-Cola? Karena mungkin ya tiap kali lihat, sering lihat, suka minum ya. Lalu dari warna, dari karakternya, dari bentuknya kita tahu. Karena orang lihat sepatu juga sama sekarang ya. Di sepatu cuma logo doang, tapi kita langsung tahu merek sepatunya apa. Kalau ke ruko, ya ada sebuah bank, ada warnanya, gitu ya. Oh ini saya tahu nih banknya apa, gitu ya. Kenapa? Karena memang kita sudah kenal berkali-kali, bertemu, lihat, ya, dan tahu. Ya mungkin sambil di-adjust nih sound systemnya ya, mungkin. Biasanya lebih bagus suara di sound masalahnya. Baik, nah, saudara, kalau sebuah produk yang dikenal karena memang kita sering lihat, sering kenal, sering tahu, sering kita mungkin minum. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya atau semua orang? Orang tahu nggak? Ini orang GBC Sentul nih. Kenapa? Ceria terus, susah juga tetap senyum. Ketemu di mana-mana, wah ngomongnya selalu, aduh luar biasa nih, berkat Tuhan terus. Itu orang GBC Sentul tuh. Orang kalau ketemu kita, tahu nggak? Wah nggak tahu malah bilangnya begini. Waduh, itu orang pelit bener. Itu orang kalau makan mau dibayarin terus. Itu orang selalu mau minjem duit dulu. Ada dua momen nih Bapak Ibu. Satu, waktu kita hidup, orang cari jeleknya kita. Betul? Ya, itu tadi saya bilang, ini orang emang pelit sekali sih jadi orang. Itu orang jahat banget sih. Itu orang kalau ngomong, aduh ngomongnya kasar. Terus orang cari. Tapi momen kedua tuh Bapak Ibu, waktu kita meninggal. Saya sih jarang melayani tempat orang meninggal. Misalnya itu orang jahat banget. Itu jahat banget tuh orang. Gak ada tuh ya. Jarang. Mungkin belum pernah ketemu saya juga. Itu orang pelit banget. Dan dia lagi di mati. Yang paling enggak kalau itu orang jahat atau pelit. Itu orang sebenarnya hatinya baik ya. Pasti dicari apa? Positifnya. Waktu kita hidup, lembar hitam kita, lembar putih kita, yang dicari hitamnya. Padahal putihnya hitam ini banyak. Tapi yang orang cari apa ya? Itu jelek. Waktu kita mati, dari lembar hitam kita, orang cari apa? Titik putihnya. Apa ya orangnya? Apa ya om dia ini? Oh dia suka nolong orang, biar gimana pun dia jahat. Walaupun dia nipu nih, dia suka bantu orang juga. Jadi orang mulai cari. Nah, saudara, karakter kita, ini semua yang kita tadi lihat orang bisa baca seperti sebuah produk. Kenapa orang kenal kita? Kenapa orang tahu kita karakternya? Karena mereka mengenal. Saudara kenal Presiden Prabowo, tapi Prabowo betul kenal kita kalau berjalan. Betul? Tapi Tuhan kita itu kenal kita loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berada dimanapun saat ini, kondisi apapun, Tuhan Yesus penciptanya kita, Dia kenal kita, penciptanya Dia. Makanya hari ini Bapak Ibu saya mau bicara dengan sebuah tema. Tema saya selalu A sampai Z, hari ini temanya dari huruf P, purpose. Ya, nextnya tema saya wave, dari huruf W, ya wave global. Hari ini saya bicara soal namanya purpose. Nah, balik lagi sekarang ke Coca-Cola nih. Jadi bagaimanapun sebuah produk Coca-Cola ini diciptakan oleh seorang namanya John Pemberton. Dia ini apoteker. Jadi dia bikin Coca-Cola ini dari daun koka dan kacang kola. Ya, daun koka, kacang kola di tahun 1886. Orang apoteker. Jual di mana Coca-Colanya? Di apotek. Kenapa? Karena memang untuk
penjualan Coca-Colanya cuma 9 botol satu hari. Tahun 1886. Dijualnya di mana? Di apotek, tidak di warung, karena dia seorang apoteker. Tapi hari ini Bapak Ibu, 1,7 miliar per botol. John Pemberton jual produk Coca-Colanya, mereknya namanya Asa Candler. Si Asa Candler ini waktu dijual Coca-Cola, dia nggak bikin jadi obat, tapi dia jadi bikin apa? Minuman, dia bilang minuman pelepas dahaga dan minuman kebersamaan. Kalau orang minum Coca-Cola, dia bilang akan tercipta rasa kebersamaan, segar, fresh. Itu yang dia bentuk. Makanya kenapa sampai 1,7 miliar. Saudara, produk yang sama, tapi waktu purpose-nya beda, tujuannya beda, langsung beda hasilnya. Hidup kita sama nih. Purpose-nya kita, kalau kita sejalan dan tidak sejalan dengan Tuhan, maka hasilnya juga tak seperti air, maksimum. Kalau hidupnya Bapak Ibu dan saya, purpose-nya belum sejalan dengan apa yang Tuhan mau, saya garis bawahi ya. Kalau purpose hidupnya kita belum sejalan apa yang Tuhan mau, maka hasilnya nggak akan sesuai. Maka kita akan merasa kok saya biasa-biasa saja. Hari ini Bapak Ibu coba renungkan 5 detik saja. Bapak Ibu hidup berapa tahun? Usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sudah ngapain selama hidup ini? Purpose-nya kita hidup ngapain? Kerja dari pagi, siang, sore, hari Senin ya. Buka toko, buka warung, bekerja di kantor, punya usaha, ketemu lagi Sabtu, Minggu lagi. Setiap hari ketemu lagi Senin lagi. Nggak lama nanti kita ketemu lagi 17 Agustus. Ya, kemarin tanggal berapa yang hari paling cepat? Lupa. 5 Agustus ya. Nah, 5 Agustus. Bumi bergerak paling cepat benar. Everyday terasa cepat. Kita rasanya baru awal tahun kemarin ngerayain tahun baru, sekarang sudah bulan Agustus. Desember nggak akan terasa. Lalu purpose-nya kita ngapain dalam hidup kita ini selama ini? Saya sudah buat apa untuk Tuhan? Apa yang sudah saya kerjakan untuk Tuhan? Coba renungkan selalu kita 5 detik. Ini apa sih, ngapain saya selama ini? Saya udah hidup 30 tahun, saya udah 40 tahun. Saya ngapain selama ini? Saya kadang-kadang seorang motivator. Kalau Bapak Ibu ikut seminar, wah luar biasa, kita dibangun untuk rasanya, wah hebat gitu ya. Tapi tujuannya apa tetap? Membangun diri kita sendiri, self. Kenapa? Karena waktu Bapak Ibu pertama mungkin belum punya motor nih, ikut motivator, tiba-tiba wow semangat, akhirnya bekerja dengan keras, bisa beli motor. Tapi what next? Puas nggak? Enggak. Teman saya udah punya mobil. Wah kerja keras lagi, bisa beli mobil? Bisa, belilah mobil. Puas nggak? Enggak. Baru mobil Jepang, belum mobil Eropa. Mulai lagi kan, kerja lagi, bisa beli mobil Eropa? Bisa. Puas nggak? Enggak juga. Belum punya rumah, masih kontrak. Belilah rumah. Puas nggak? Enggak. Rumahnya baru ada kolam renang. Habis apa lagi? Aduh, belum punya apartemen. Habis apa lagi? Enggak akan puasnya. Karena purpose hidupnya kita fokusnya sama apa? Sama diri kita sendiri. Supaya saya hebat, supaya saya luar biasa, supaya saya dengan segala macam cara saya akan lebih hebat daripada orang lain. Tapi purpose-nya Tuhan bukan itu. Jadi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana purpose-nya Tuhan. Saudara, waktu Tuhan pilih 12 murid, dia nggak cari orang yang paling pintar, ahli Taurat yang luar biasa. Nelayan. Kenapa? Karena nelayan itu tahu mau dibentuk purpose-nya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah ini Bapak kita bicara soal purpose. Dari mana kita mulai? Dari penciptanya kita. Saya mulai baca firman Tuhan ya. Kolose 1 ayat 16 berkata begini, karena di dalam Dialah yang telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Saya stop dulu. Saudara, waktu Pontius Pilatus Tuhan ditanya, lalu Tuhan dia diam, tak mau jawab. Apa yang dia katakan? Engkau nggak tahu, kata Pontius Pilatus. Aku ini bisa bikin engkau dihukum, atau aku ini bisa bikin engkau dibebaskan. Tapi apa jawab Tuhan? Engkau tidak punya kuasa dan apapun
apapun kalau kuasa itu tidak diberikan kepada kamu dari atas, dari Tuhan. Saudara, ciptaan Tuhan ada maksudnya, purpose-nya Tuhan. Pemerintah pun ada maksudnya Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak kita bicara soal bagaimana purpose hidup kita, dasarnya kita ini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini yang harus digarisbawahi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, you were made by God, you were made for God. Jadi hari ini Bapak, purpose-nya Bapak dan saya dasarnya ini. Hidup kita harus punya maksud dan punya tujuan. Tujuannya apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan dan kita juga harus untuk Tuhan. Amin. Jangan fokus tujuan hidupmu hanya untuk diri kita sendiri. Karena purpose-nya Tuhan bukan itu. Waktu Bapak Ibu tempatkan di mana Anda ditinggal, di daerah Sentul, di daerah Bogor, di daerah Jakarta, mau dimanapun berada, Tuhan punya maksud. Waktu Bapak Ibu ditempatkan bekerja, punya warung, punya restoran, ataupun karyawan, ataupun masih sekolah, Tuhan juga punya purpose-nya atas hidup kita. Amin. Karena sebelum dunia dijadikan, Tuhan bilang apa? Tuhan sudah memilih kita. Saudara, saya lahir bukan dari keluarga Kristen, jadi kakek nenek semuanya bukan. Suatu saat kelas 3 SD, saya punya tetangga, temen datang ke rumah, saya masih kelas 3 SD, ikut dia sekolah minggu. Saya bilang, sekolah Senin sampai Sabtu udah pusing, tapi sekolah minggu lagi. Dulu sekolah Senin sampai Sabtu ya, yang sudah usianya udah rambutnya kayak saya lah gitu ya. Kalau yang muda-muda sekarang hari Jumat. Terus saya pikir ngapain sekolah minggu? Terus dia bilang, enggak, sekolah minggu enak, nggak ada tes, nggak ada ulangan. Baik-baik, gurunya juga baik. Disitulah purpose yang Tuhan mulai tanamkan. Tuhan pilih saya lewat seorang teman datang ke rumah. Saya nggak kenal siapa Yesus, saya nggak tahu. Kelas 3 SD saya tahunya agamanya Buddhisme, Buddha. Karena keluarga semua mereka sembahyang dan segala macam, saya cuma tahu itu. Tiba-tiba saya tahu di kelas 3 SD ada seorang sosok yang waktu itu saya bilang, siapa ya ini? Siapa Yesus? Dan di situ saya belajar, Dia adalah Tuhan penyelamat kita. Dan purpose-nya Tuhan mulai masuk dalam hidup saya di saat itu. Saya bergereja di GKI, kelas 3 SD saya sekolah minggu, saya di sana sampai dewasa. Sampai 2007 baru saya keluar dari GKI. Ya. Tapi saudara, tujuan hidup kita adalah di sana ketika Tuhan kasih kita sebuah purpose. Seperti apa sih? Bayangkan Bapak Ibu sekarang yang umurnya udah 40 tahun, 50 tahun. Berapa sih sisa umur hidup kita? 70 tahun, 80 tahun? Sisa hidup kita berapa? 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun? Atau usia yang merasa 20 tahun, saya masih panjang Pak? Belum tentu. 25 tahun bisa meninggal. Ada orang umur 16 tahun tiba-tiba meninggal. Ada sebuah keluarga kemarin terbakar, anaknya masih umur 9 tahun, terbakar hidup, ibunya kebakaran, terjebak di dalam. Lalu purpose-nya kita ngapain? Sisa hidup kita ngapain? Goals-nya kita adalah, makanya dari saya bilang, purpose-nya kalau Bapak hidup masih mikirin buat diri kita sendiri, ya. Bayangkan ketika kita sisa hidup kita tinggal berapa tahun? 20 tahun bisa enggak? Ya. Apa sih yang mau kita kerjakan untuk Tuhan? Apa sih yang mau kita kerjakan? Apa sih maksud Tuhan? Kenapa saya hidup ini? Kita ini kayak rehearsal nih Bapak Ibu. Ya, sebuah acara. Di sini kalau acara misalnya mau nakal nanti, latihan nggak? Pasti latihan. Nggak mungkin nggak latihan. WL musik singer semua musik pasti latihan. Padahal lagu nyanyikan pernah sering dia tiap tahun lagu Natal sering gitu ya kita nyanyikan. Tapi latihan nggak deket. Rehearsal. Kita hidup sisa 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Rehearsalnya Tuhan. Kenapa? Goalsnya kita bukan sekarang. Goalsnya adalah ketika kita bersama-sama Tuhan setelah kita meninggal. Karena hidup itu yang selama-lamanya. Yang ini pendek nih. Nah inilah latihannya kita, rehearsal. Cuma dalam latihan, kalau kita latihan, suka salah nggak? Main musik salah, nyanyi salah, main drama salah. Yes. Tapi yang salah apa? Dikoreksi kan? Latihan lagi kan? Belajar lagi. Sampai apa? Sampai benar-benar bisa. Dikoreksi, ditegur. Hidup kita ini kayak rehearsal latihan. Bedanya apa? Ada orang kalau lagi ikut pelayanan, ikut misalnya drama, ditegur, nyanyi falas banget atau yang nyanyi misalnya ya. Main musik kok gak enak banget. Tersinggung, marah, ngamuk keluar dari gereja, pindah gereja lain. Main drama,
jelek banget itu main dramanya, diomongin orang, marah. Padahal ini lagi dikoreksi. Sama orang yang rehearsal latihan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kita ini sering koreksi. Ada orang datang kita, jangan begini, jangan begitu. Jangan pernah marah. Kadang rehearsal itu latihan, menyempurnakan kita. Dan kalau kita latihan, Bapak Ibu, harus dengan latihan sungguh-sungguh. Jangan pernah nggak enteng. Ini plan-plan semua yang lain Tuhan. Mau Anda menjadi usher, mau Anda jadi operator, Anda menjadi pemusik, tidak boleh nganggap remeh namanya sebuah latihan. Ada 10 performan Bapak Ibu sebuah konser. Yang 1 penyanyi kok, yang 9 itu biasa-biasa aja, bukan penyanyi kok, nggak terkenal. Yang 9 ini latihan berkali-kali, salah, ulang. Yang 1, I'm the famous singer, saya penyanyi top. Udah ntar aja, konsernya jam 7, setengah 7 lah, saya baru latihan sebentar. Dia hanya latihan 3 menit, ambil nada, kelar. Waktu konser performan mulai, 9 itu the best. The worst-nya apa? Penyanyi yang tadi. The worst-nya itu. Di situ waktu itu Tuhan ingatkan saya, kalau dikasih job pelayanan, jangan pernah anggap sepele. Terus menerus. Saya bawakan tema ini Bapak Ibu udah berapa gereja? Ya, berapa kali lah dalam tanda. Tapi saya nggak pernah ngerasa, udah tahu. Keep going, saya learning. Saya mau tahu Tuhan. Tiap gereja kadang-kadang Tuhan suka bicara mau berbeda-beda. Ya. Karena itu Roh Kudus yang saya nggak pernah ngelatih ini harus ngomong apa enggak, tapi mengalir aja. Nah ini Bapak kalau kita bicara soal latihan, proses kayak Yusuf itu bagaimana prosesnya, jadi purpose-nya. Dia seorang CEO pertama dalam cerita Alkitab, seorang pemimpin pertama, tapi dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Dia bisa membuat Mesir tidak kekurangan kelaparan. Tapi prosesnya apa? Dijebloskan, dijual, difitnah, segala macam. Yeah. Jadi kita menjadi anak Tuhan, jangan pernah cengeng. Yes. Jangan pernah ngambek. Nggak disalahin sama Pak Sandi itu. Ketemu nggak ditegur. Yang lain dilawat, saya nggak pernah dilawat atau sakit. Mulai marah, ngambek sama Tuhan. Prosesnya itu bukan seperti itu. Yusuf lebih daripada itu. Mau jadi pemimpin, dia tahu nggak? Tahu dia kalau dapat mimpi, dia akan menjadi orang yang paling luar biasa. Dia cerita sama saudara-saudaranya, yang ada malah marah benci dia. Dan terjadilah seperti itu. Terus seorang raja nih Bapak Ibu. Kalau saya nanti kelamaan di stop Ibu. Ada seorang raja Hizkia. Ini raja yang luar biasa. Saya bacakan dalam 2 raja ini ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak Nurul. Nomor 1, yang garis bawah merah. Apa yang benar? Yang kedua, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Yang kedua, ia percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diberitakan. 3 hal itu Bapak Ibu, sebenarnya yang ketujuh. Yang pertama, apa sih yang Raja Hizkia lakukan? Ya, orang tua dia Ahaz namanya. Jahatnya luar biasa, menyembah berhala. Hizkia menjadi seorang anak yang luar biasa. Dia melakukan, malah nggak pernah kata Tuhan raja sebelum sesudah seperti dia. Dia beresin semuanya penyembahan berhala. Dia beresin semuanya, urusan-urusan semua apa yang benar di mata Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan. Karena kita merasa begini, saya penyembah berhala. Saya nggak pakai menyembah yang lain-lain. Saya menyembah cuma Tuhan Yesus. Tapi karena tanpa sadar nih Bapak Ibu, saya selalu kalau pergi keluar kita ketemu aja tuh ya, semua restoran pasti ada kucing gitu. Saya mau selalu cerita di sini kucing. Kenapa sih orang Kristen kalau punya warung, punya restoran, punya apa tempat kantor ada kucingnya begini? Kalau pajangan doang Bapak Ibu nggak yakin apa-apa pajangan, lucu ya kucing, oke. Ya kayak Labubu gitu ya. Yang mendialog besoknya kayak wow ada ini gitu ya. Orang pasang kucing, tetangga jualan babi, rame ya. Kucingnya segini kita bikin begini supaya kita lebih ramai daripada dia. Ya, terus kita apa lagi? Jangan melamar kerja hari Selasa, nanti kerjanya nggak panjang.
Dia lahir tahun 75, dia lahir tahun 90, gak cocok sionya. Jangan kawin tahun ini, tahun depan aja setelah Imlek lebih bagus. Terus kita apa lagi? Jangan meresmikan tanggal segitu, kita cari hari baik. Kalau nikah jangan tanggal ini yang lebih baik. Kita sudah menomorduakan Tuhan. Itu namanya sama dengan kita menyembah berhala-berhala. Karena kita merasa apa? Simbol kucing ini akan membuat kita jadinya tokoh kita lebih hebat. Kalau kita pilihan jadi lebih baik, pasti Tuhan berkati. No, everyday Tuhan berkati. Segala kuasa seperti Pontius bilang tadi, kalau bukan kuasa dari Tuhan, nggak ada artinya apa-apa hidup kita, betul? Yang kedua, dia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Saudara, selalu saya ingat tentang cerita Habakuk. Saya pernah cerita di juga Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Tulislah visi mimpi kita sama Tuhan. Tunggu saja, pasti terjadi. Tidak pernah terlambat. Kurang lebih begitu, ya. Kalau belum pernah baca, belum pernah dengar. Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Tulis mimpinya kita sama Tuhan. Soalnya seringkali kita berdoa sama Tuhan tahun ini 2025, tapi nggak dijawab Tuhan 2020, nggak dijawab lagi 2027. Ekonomi susah, iya, makin susah 2026, makin susah lagi. Saya minta sama Tuhan supaya ekonomi saya membaik, supaya karir saya bagus, nggak pernah naik jabatan. 2027 sama juga. Terus kita mulai berpikir, Tuhan ini sebenarnya jawab doa saya kalau nggak sih? Ya udahlah, saya udah melayani Tuhan, saya udah puluhan tahun, tapi Tuhan nggak pernah beresin ekonomi saya. Lalu kita mulai berbalik, cari yang lain, pindah aliran lain. Padahal jawaban Tuhan tinggal selangkah lagi 2028 di Januari. Tuhan jawab semuanya. Tapi kita keburu, nggak sabar di Desember 2027 kita merasa belum dapat jawaban dari Tuhan. Waktu Petrus bilang, Tuhan kalau Engkau suruh aku berjalan ke air, Tuhan ajak jalan air. Petrus jalan. Fokusnya sama Tuhan betul, makanya dia tetap berjalan. Tapi begitu badai datang, dia nengok kanan kiri, ragu, jeblos lagi. Seringkali sama nih Bapak, percaya kita tuh sama Tuhan. Waktu kita fokus sama Tuhan betul, tapi seringkali apa? Badai, omongan ekonomi, baca warta, baca berita, segala macam, lalu kita mulai khawatir, kita nggak percaya sama Tuhan. Maka kita mulai masuk ke dalam, atau kita bergeser ke tempat lain. Bicara dia percaya kepada Tuhan, 100% percaya sama Tuhan. Seperti Habakuk 2 itu, percayalah, tidak akan pernah terlambat. Itu kita harus amankan. Tidak akan pernah terlambat. Kita harus percaya itu. Yang ketiga, ia berpaut kepada Tuhan, attach sama Tuhan, mengikuti Tuhan. Saudara, maka Tuhan menyertai dia kemana ia pergi berperang. Ia beruntung. Luar biasa. Saya nggak tahu saya pernah saksikan tempat ini atau belum. Berapa tahun lalu saya pernah, mobil saya terbuat depan truk berhenti mendadak. Mobil saya nabrak, hancur. Jadi habis itu truknya kabur. Wah, kesel luar biasa kan. Tapi mobil saya udah tiba-tiba nggak bisa jalan. Saya bawa ke bengkel, orang bengkel bilang paling 3 bulan nggak bisa dibenerin cepet. Pesan spare partnya aja lama, 3 bulan baru. Karena saya beli mobil boy. Saya disclaimer dulu, bukan lagi mobil merek juga. Saya beli mobil Kijang. Saya udah beli mobil Kijang kan buat sementara temporary juga. Atau nanti akan bisa dipakai buat kantor. Saya beli mobil Kijang. 2 bulan kemudian Bapak Ibu, saya menang hadiah Fortuner. Jadi, begitu menang Bang, wah kemarin marah-marah tuh waktu itu ya, sama supir truk. Ternyata Tuhan juga punya maksud yang lain. Saudara, kalau saya bicara bagaimana kita sama Tuhan, jangan pernah ngejubel, jangan pernah komplain. Ya, lakukan 3 hal ini. Tapi saudara yang luar biasa nih, raja ini nggak pernah, raja Hizkia ini nggak pernah ada sebelum sesudahnya. One day, Nabi Yesaya datang sama dia. Ya, karena waktu saya baru katakan sama si Hizkia, udah Hizkia, kamu akan mati nih. Ya, singkat cerita kalau bisa baca dari Yesaya. Yesaya bilang kamu akan mati. Udah, kamu misalnya pesan terakhir sama keluargamu. Saudara, luar biasa loh ya. Ini Raja Hizkia luar biasa banget. Kenapa? Mau mati aja Tuhan kasih tahu. Mungkin kita bersyukur kalau Tuhan kasih tahu kita nih.
Kalau tiap-tiap Tuhan bicara sama kita pribadi, kamu 15 tahun lagi mati ya. Kita siap-siap. Ada mau 15 tahun. Dan dia orang raja yang dikasih tahu sama Tuhan, mau mati dikasih tahu. Lalu Hizkia berdoa sama Tuhan. So the first waktu dia dapat kabar yang tidak enak ini, dia berdoa sama Tuhan. Dia berkata sama Tuhan, ingatlah Tuhan, aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, melakukan apa yang baik di matamu. Menangislah Hizkia dengan sangat jadi luar biasa, memang keluar dari hati dia. Saudara, kenapa sih si Hizkia ini? Kalau saya jadi Hizkia nih, coba Bapak Ibu renungkan. Hari ini Bapak Ibu udah lakukan hal yang baik di mata Tuhan, setia luar biasa. Hari ini Tuhan panggil balik surga, mau gak? Mikir ya. Mikir juga sih Pak, belum nikah. Mikir juga sih Pak, belum ngalamin kayak karena hidup yang luar biasa di bumi. Tapi Hizkia ini orang yang udah jelas-jelas, udah pasti kan dia masuk surga. Orang dia dipanggil, udah disayang Tuhan, dipanggil Tuhan, disuruh pulang gak mau. Mau tetap ada di bumi 15, dia bilang mau tetap ada di bumi. Kenapa? Karena dia mau meninggalkan legasi, dia belum punya anak. Ya, dia ngerasa dia mau memiliki keturunan. Legasinya itu. Jadi seorang raja Hizkia itu luar biasa nih Bapak. Purpose-nya dia tahu. Dia mau memberikan sebuah keturunan. Akhirnya Bapak Ibu, dari ayahnya yang jahat, dianya baik. Dia punya anak jahat, punya cucu jahat, baru punya cicit Yosia baik. Itu turunannya sampai akhirnya turun sampai silsilahnya Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dia bikin legasi, purpose-nya? Waktu Bapak hidup kita kadang-kadang mikirin enggak? Waktu saya meninggal orang akan lihat kita apa sih? Wah, terus dia sudah bangun pelayanan. Oh, dia sudah membantu banyak orang. Tadi saya ngerti apa? Sudah Tuhan kasih dia perpanjang 15 tahun. Hidupnya dikasih perpanjang Tuhan penuhi. Luar biasa. Waktu dia diperpanjang 15 tahun, pertanyaan saya juga Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu Tuhan tanya, Bapak Ibu mau nggak diperpanjang lagi usia 15 tahun lagi? Wah mau, pasti mau. Apa yang kita udah lakukan 15 tahun ke belakang? Coba pikirkan. Lalu kalau Tuhan tanya, kalau aku perpanjang usiamu 15 tahun lagi, apa yang kau lakukan 15 tahun lagi buat Tuhan? Pinjam online, judi online, pinjam juga lagi, pinjam juga lagi. Atau kita melakukan untuk yang Tuhan kan luar biasa. Karena Tuhan kasih kita 15 tahun lagi. Hidup kata dalam surat Efesus, katakan dalam kitab Efesus, diajarkan bagaimana kita hidup, pergunakan waktu. Jangan jadi orang yang bebal, orang yang kalau dikasih tahu nggak pernah mau tahu, nggak pernah menurut, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Di sini Tuhan ajarkan, ya. Saya percepat. Soalnya ada seorang namanya ya dari Jepang, ya. Dia bernama Kamiya-san. Si Kamiya-san ini bikin soal konsep hidup, saya nggak tahu Bapak pernah dengar kalau berdua, ya. Ini konsep hidup orang Jepang kan. Kenapa orang Jepang layak hidup? Kalau ada 4 hal ini dia bilang. Salah satu dari 4 hal ini. Di hidupmu ada yang kau cintai. What you love. Dalam hidupnya kata orang Jepang, kalau Anda hidupnya mencintai, Anda cinta apa? Anda cinta tentang pendidikan, Anda mencintai tentang kebersihan, Anda mencintai apapun lah. Kedua, dunia membutuhkan Anda atau enggak? What the world needs. Yang ketiga, dunia membutuhkan Anda dan Anda dibayar atau tidak? Nanti saya jelaskan. Yang keempat baru, ya, bicara Anda punya talentanya, skillnya. Ini contoh dulu dari 4 hal ini ya. Saya konten lain ada soal catatan dulu. Nah, apa yang kita sukai? Misalnya nih orang Jepang tuh, ya. Orang Jepang tuh suka kebersihan, itu bersih banget kalau di Jepang. Jarang ya kita punya sampah, buang aja langsung, langsung, ya. Mereka bersih. Apa sih yang dunia butuhkan? Ya, karena mereka bersih, mereka suka kerja bakti namanya, ada misinya. Dunia membutuhkan kebersihan. Mereka mencintai kebersihan. Jadi 2 hal ini akhirnya menjadikan mereka punya namanya kerja bakti. Mereka tahu bagaimana membersihkan sebuah kampungnya, desanya, kotanya. Apa yang mereka punya? Misalnya gini, profesinya apa? Dokter. Dokter dibayar nggak? Yes. Dunia membutuhkan nggak? Iya. Pilot dibayar nggak? Iya. Dunia membutuhkan nggak? Iya. Masyarakat membutuhkan pilot, dokter. Maka itu namanya pekerjaan, vocation.
Itu yang kedua. Yang ketiga nih, ada orang senang fotografi, dia suka foto-foto ya. Tapi dia dibayar. Fotografi apa? Pernikahan. Fotografi apa? Orang ulang tahun. Fotografi apa? Acara. Itu namanya profesi. Tapi ada juga orang yang senang mengajar, dia jago mengajar, dia mencintai pendidikan. Itu namanya gemar, passion. Jadi 4 hal ini namanya ada si Kamesa bilang, kalau orang Jepang punya 4 faktor ini salah satu aja, maka Anda namanya punya alasan untuk hidup. Itu orang Jepang. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya mau ngajar ini. Nanti Bapak saya bagikan pin, ada pin satu-satu ya. Pinnya tentang ini. Kenapa saya bilang pin? Supaya ini ditanam di sini. Karena ini purpose hidupnya kita. Saya menamakan 360 mission purpose. Jadi bentuknya benar-benar 360 lingkaran. Apa lingkarannya? 4 hal ini. Ada iman, ada kasih, ada berkat, ada talenta. Saya bahas di sini. Ya, saya berdebat. Pertama, Yesus mengajarkan kepada kita salah hukumnya satu, hukum kasih. Salah satunya apa? Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, akal budimu, jiwa ragamu. Itu hukum pertama. Iman kita. Purpose-nya Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan. Amin. Nomor 1, kita mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan seperti apa sih? Saya selalu menamakan namanya fulfill. Habis-habisan. Kalau mengasihi Tuhan itu harus habis-habisan, nggak bisa sepotong. Tahu contoh paling gampang nih Bapak? Orang mau ibadah, aduh, hujan, gerimis, udah online aja dah. Terus kita seringkali punya banyak begitu alasan. Aduh, bilang nih, udah nggak usah kebaktian lah, minggu depan aja. Aduh, batuk nih, aduh migran nih. Ada seorang hamba Tuhan nih Bapak Ibu, kesaksian. Jam 9 ibadah sebuah gereja. Ini saya menemukan sendiri. Jam 9 ibadah. Jam 8 kita dengar dia kecelakaan. Dia naik motor, suami, istri, anak bertiga. Ditabrak orang, jatuh, kecelakaan. Jam 8. 8.50 kurang lebih. Tiba-tiba dia muncul di depan gereja. Gereja ini masih ruko. Lalu saya kaget. Lah Pak, saya dengar Bapak kecelakaan. Oh iya, saya lihat baru tangannya, pipinya, semua leher, semua luka, lutut habis-habisan semua. Suaminya, istrinya, anaknya lecet. Loh kok Bapak datang ke sini? Udah diobatin belum? Gak apa-apa, nanti aja Pak. Loh kenapa? Karena gereja ini kan yang nyiapin saya Pak. Nyiapin keyboard, nyiapin alat sound system, istri saya nyiapin kue-kue, ya anak saya juga bantuin. Kalau saya nggak datang nanti siapa yang nyiapin? Ini namanya fulfill, 100% ikut Tuhan habis-habisan. Sakit luar biasa, merah semua berdarah. Mikir nggak dia buat di sini? Enggak. Yang dia pikir apa? Pelayanannya Tuhan. Itu namanya cinta Tuhan. Segenap akal budimu, jiwa ragamu, hidupmu. Yes. All out. Amin. Nah itu yang kita bilang. Jadi bagaimana kita mengikut Tuhan luar biasa, habis-habisan. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi mengasihi Tuhan. I love Jesus. Yang ada satu kesaksian Brandon Lawrence namanya. Dia seorang biarawan. Dia bilang begini, mengasihi Tuhan itu udah gampang, jangan dipikir aneh-aneh. Prakteklah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apa sih maksudnya dia? Maksudnya begini, kadang-kadang kita ini begitu sakit, mikirnya dokter mana sih yang paling bisa menyembuhkan? Obat apa yang paling ampuh? Kita terlibat utang, mikirin siapa yang bisa bantu saya. Kita terlibat hal segala macam lagi kesulitan. Yang kita pikir apa? Orang lain dulu. Siapa yang bisa bantu kita? Tapi kita lupa. Kalau mengasihi Tuhan, yang kita ingat harusnya Tuhan dulu yang kita ingat. Kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita, dalam masalahnya kita, tapi juga harus dalam sukacita kita. 10 orang kusta disembuhkan. Berapa yang balik? 1, 9 hilang. Jadi mengasihi Tuhan, iman kita sama Tuhan. Waktu kita dalam keadaan duka, ingatnya Tuhan pertama kali. Waktu kita mengalami suka, ingat juga Tuhan pertama kali. Itu poinnya ya. Yang kedua, hukum kasih. Cuma 4 ya, jadi nggak apa-apa bentar lagi ya. Mengasihi sesama kita. Sudah mengasihi sesama, persis seperti cerita tentang seorang Samaria. Udah pasti kita sering dengar ya. Seorang Samaria. Singkat cerita, Samaria ini kita tahu ya. Ada orang yang udah dirampok, luka,
Imam lewat, dilewatin. Orang Lewi lewat, dilewatin juga. Tiba-tiba orang Samaria, dia nolongin, dia kasih uang, dia temenin, dia bawa. Saudara, banyak angle-nya cerita ini pasti. Tapi buat saya begini satu poin. Bicara soal mengasihi sesama. Terkadang kita merasa gini, aduh, bukan saya lah itu mah Pak Sami Nusantara yang tolongin. Aduh, bukan saya lah, itu mah pengurus lah, penatuanya, aduh siapa lah, itu yang orang-orang yang di atas lah. Itu bukan saya lah, itu orang-orang punya duit yang mesti nolongin. Tuhan pakai ini orang Samaria ini. Waduh, di mata orang-orang dunia saat itu mungkin orang Yahudi nggak ada apa-apanya, tapi sampai nolongin, dia nolongin. Jadi Tuhan bisa pakai Bapak Ibu dan saya ketika kita ini nggak ada apa-apanya. Amin. Amin. Disitulah yang maksudnya Tuhan. Ya. Jadi mengasihi Tuhan dan yang kedua mengasihi sesama karena sesama kita membutuhkan. Ya. Saya lewatin aja. Anthony Tan, kalau tahu CEO Grab, ya, dia bilang begini, kalau Yesus saja sudah membasuh 12 kaki murid-muridnya, saya bisa apa? Kalau dia sudah menunjukkan itu, saya bisa apa lebih dari itu? Apa sih saya melayani sesama saya seperti apa? Nah, ini waktu COVID dia mengeluarkan satu ide, Grab free buat para namanya Grab Care, buat para orang-orang medical, dokter, suster, semua yang melayani kesehatan, pakai Grab selama COVID gratis, gak bayar. Disitulah dia punya satu program. Tapi bagaimana dia menunjukkan bagaimana dia memimpin di dalam perusahaan dengan segala macam tujuannya satu, serve with heart, mengasihi sesama. Nggak mana mungkin di Grab kan nggak bukan semua orang Kristen, segala macam orang, segala macam suku, segala macam bangsa. Ya. Yang ketiga nih bro, blessed to be blessed, blessed to be blessing. Wah kalau ngomong ini duit lagi. Enggak, ya, saya ngomong itu. Seorang pengusaha, pengusaha, dia cerita ke saya. Ada seorang hamba Tuhan besar, hamba Tuhan ini masih hidup sampai sekarang, mau buka gereja di tempat dia. Lalu si pengusaha bilang begini, tahu nggak Pak Rudi, kalau dia jawabnya salah, tempat saya nggak kayak ini, anggaplah kayak hotel ini gitu ya, ballroom saya nggak kasih dia. Jadi saya tanya sama dia satu pertanyaan kepada pendetanya. Saya tanya apa nanya? Dia tanya begini, Pak, Bapak kan pendeta, Bapak masih suka duit nggak? Itu tanya. Kalau Bapak jawabnya salah, saya nggak kasih. Wah, kalau jawabnya benar, saya kasih. Hamba Tuhan ini jawab begini. Dia cubit tangannya. Saya masih sakit Pak untuk saya dicubit. Berarti saya masih hidup di dunia ini. Bagaimanapun saya tetap butuh uang. Tapi ada skala prioritas. Akhirnya diberi. Saya tanya ke pengusahanya, emang kalau jawab salah seperti apa? Kalau dia jawab begini, oh ya enggak lah, saya sudah meninggalkan duniawi, saya sudah rohani, saya sudah fokusnya sama Tuhan. Dia nggak akan kasih dia. Karena dia merasa apa? Dia bilang saya bukan orang Kristen, agamanya dia bukan Kristen, Buddhisme. Tapi dia bilang, kan mengasihi orang itu paling penting, itu bukti nyata. Jangan ngomongin Tuhan kalau kita nggak ngasih orang. Itu dia bilang. Jadi blessed to be blessing, waktu kita berkat menjadi berkat. Tapi kenapa kita bilang ini? Nah, Tuhan saya mau jadi berkat, gimana saya jadi berkat biar berkati orang? Nah, saya mau diberkati. Sudah tahu jangan disafat, ya? Tinggal punya segenggam tepung. Hidupnya cuma buat dia dan anaknya, setelah makan pun mati. Tapi yang minta apa? Hamba Tuhan nih, bikin dulu buat aku. Buat kan dia? Buat. Akhirnya apa? Kelaparan nggak? Enggak. Apa dia orang kaya? Bukan. Dalam sebuah ibadah Yesus melihat, mengamati katanya. Orang pada ngasih persembahan bersama-sama. Ada seorang janda ngasih apa? Plung! Bunyi, kerinci. Tuhan bilang apa? Dia paling hebat ngasihnya. Kenapa? Karena orang lain kasih dari kelebihan, tapi dia kasih dari kekurangan. Jadi blessed to be blessing bukan berarti Bapak Ibu dan saya bisa ngasih kalau kita udah hebat, udah kaya, bukan. Waktu kita dalam keadaan seperti apapun, kalau Tuhan mau, jadilah berkat buat orang lain. Amen. Oke, ketiga berkat Tuhan. Ya, saya akan menunjukkan yang keempat, jalan talenta. Nah, ini minta maaf kalau para pelayan Tuhan jangan sampai tersinggung sama saya. Tidak ada maksud, tidak ada titipan apapun kan. Dan seorang Bapak Ibu anak kecil, ya ini perlu saya, jadi bawa tahan sama media terakhir. Dan seorang anak kecil
Alhamdulillah orang tuanya datang papanya pada saya bilang, Pak doain dong anak saya supaya menang lomba idol lah kasarnya gitu ya. Oh gereja kita doain, menang. 6 bulan kemudian saya undang, Pak anaknya udah menang hebat nih, luar biasa. Nyanyi dong di gereja. Oh iya, Pak Rudi tahu ya PK-nya 10 juta. Wah, saya kaget. Pak, 6 bulan lalu anak bapak didoain di gereja loh. Gereja kami loh, saudara. Itu kami di gereja DKI. Iya Pak, karena saat ini ya namanya status anak saya sudah beda. Wow, saya batalin benar. Bapak Ibu tahu Chris Biantoro? Ya. Om Chris, boleh nggak melayani tempat kami kesaksian? Oh ya boleh. Maaf nih Om Chris, saya mau nanya aja. PK-nya berapa ya? Saya takut salah. Wah, saya dimarahin habis-habisan. Kamu pikir saya menanya hanya gara-gara uang? Saya tidak dibayar pun saya akan melayani Tuhan. Jangan pernah tanya saya soal uang. Ini baru luar biasa. Amen. Kita punya talenta 125 dari mana? Dari Tuhan. Ya. Kita bisa nyanyi, bisa main musik, punya talenta dari mana? Dari Tuhan. Betul? Kalau kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, arti kita nggak menyadari source kita dari Tuhan. Ya. Jangan jadikan pelayanan itu jadi bisnis. Yes. Apa-apa itu sama Tuhan. Oh WL ya, maaf ya nggak bingung ya, ini nggak ada bukannya yang nggak ada. Ini kita bicara umum. Tapi saya mengalami itu karena apa? Karena selama saya di GKI, saya 24 tahun di GKI. Saya mengundang hamba Tuhan, WL, singer, penyanyi, kesaksian semuanya. Ujungnya begitu pulang, Pak Rudi maaf nih amplopnya kenapa kurang ya. Terus orang hamba Tuhan, Bapak Ibu mohon maaf nih, Pak, kurang 50.000 kali. Saya sampai bengong. Ada yang merasa bilang lagi, email, Pak maaf Pak, harga rok juga naik, semua sudah naik. Masa PK nggak pernah naik-naik? Wow. Jadi kalau kita jadi WL, jadi singer, semuanya, kita tuh punya talenta dikasih Tuhan kok bisa nyanyi, luar biasa betul. Kita bisa melangkah, pagi bangun, menghirup udara, oksigennya dari Tuhan. Ya. Mahal loh itu tabung oksigen. Kalau Tuhan bilang stop, hidupmu udah gak bisa lagi napas, paru-parumu rusak, tabung oksigen bergantung. Waduh. Jadi sudah talenta itu kami dari Tuhan. Amin. Jadi 4 hal ini nih Bapak Ibu yang saya ingin garis bawahi. Inilah purpose hidupnya kita Bapak Ibu. 360 derajat dan ini nggak pernah akan habis-habisnya. Ya. Jadi di sini nggak pernah akan ada habis-habisnya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kita diberkati Tuhan, jadi berkat buat orang lain. Kita punya talenta, setiap orang punya talenta. Tuhan kasih kita talenta, apapun itu. Talenta kita bicara, talenta kita bisa senyum sama orang, talenta kita bisa mengasihi orang, bisa melawat orang. Berikanlah semuanya ini semua terus, perbaiki terus. Karena kita tidak akan bisa cukup satu kali. Mungkin hari ini talenta kita A, tapi Tuhan maunya kita memberikan untuk talentanya yang kita punya yang lain. Mungkin kita punya berkat Tuhan yang pertama sekarang mungkin angkanya kecil. One day diberikan Tuhan berkat lebih besar. Berilah, putar terus tidak semua misi kita nggak pernah berubah, nggak pernah bergeser. Ya, give your talent to God's freely. Kasih talenta kita sama Tuhan dengan bebas, maka ada integritas dalam hidup kita. Yes. Amin. Dalam pekerjaan Bapak Ibu dan saya, dalam pelayanan kita akan punya integritas. Karena kita mau makasih untuk Tuhan. Ya, itulah purpose hidup kita Bapak Ibu. Tidak selalu Indonesia. Kiranya Tuhan